jelas gue orangnya penakut. Itu udah tahu pasti. Nggak berani gue. Tuh, selama rumah itu tidak pernah dihuni, otomatis dia akan dingin, gelap gitu ya. Jadi ya yang menghuni ya makhluk lain justru. Berada tak jauh dari stasiun kereta api Cisauk Tangerang, tepatnya berada di samping Vihara Sobita Kwan Im Hutko, rumah Belanda Cisauk yang sudah tak terawat, sebagian dialihfungsikan menjadi tempat tinggalnya selama 10 tahun terakhir. Sementara bangunan lainnya tetap dibiarkan seperti sedia kala. Menghuni bangunan tua yang bersejarah, terlebih yang telah lama kosong, bukan tanpa resiko. Tapi inilah yang dipilih Muhlis untuk membuka usaha menjahitnya. Jadi saya spekulasi, mau nggak mau diunjukin rumah ini gedung tua, nggak layak pakai, tapi ya saya usaha gimana caranya supaya bisa layak pakai. Mukhlis yang berusia 64 tahun terbilang cukup nekat menempati rumah Belanda yang sempat beroperasi sebagai vihara selama 30 tahun. Beberapa kali pula ia harus merenovasi bangunan agar bisa nyaman ditinggali. Saya pengen nempatin ini karena saya tidak punya tempat lagi yang lain. Jadi sedangkan ini lega ya. Waktu macam itu mah 100 orang juga atau 50 orang untuk masuk aja mah masuk, tapi kan nggak mungkin dan saya ya butuh seperlunya aja. Selebritas, rumah Belanda di Cisauk ini ternyata memiliki hubungan dengan pendudukan Belanda pasca kemerdekaan, tepatnya pada 22 Januari 1949. Merujuk bukti pada bekas coretan di dinding kamar yang menggunakan bahasa Belanda, bertuliskan senjata dan amunisi yang berhasil dirampas oleh Resimen Artileri Medan Belanda dari tangan Republik. Ditambah lagi, sederet lubang-lubang di dinding bekas tembakan semakin menunjukkan bahwa bangunan ini pernah menjadi markas komando pasukan Belanda saat operasi militer di Cisauk beberapa waktu silam. Nah, setelah di zaman penjajahan Belanda ke sini, ya itu dipakai markas tentara Belanda. Lihat bekas-bekas peluru tembakan gitu, memang ada gitu. Nah, dia mencatatnya. Kan ada bahasa Belanda kan saya nggak tahu kan. Iya, tulisan Cisauk aja pakai TY. Mencengangkannya, bangunan tua ini memiliki ruang bawah tanah atau bunker buat tempat persembunyian yang letaknya berada di samping rumah berdekatan dengan vihara. Menurut keterangan, bunker ini luasnya sekitar 3 kali 4 meter dan mampu menampung sekitar 20 orang di dalamnya. Ruang bawah tanah dikabarkan menjadi tempat persembunyian dan penjara bagi warga yang membangkang. Sayang sekali, tim selebrita tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam karena sulitnya membuka pintu bunker tersebut. Nah, di dalam rumah itu karena waktu zaman dulu itu masih banyak zaman perampokan, termasuk terhadap orang-orang Tionghoa. Nah, akhirnya mereka membuat bunker ke dalam tanah sampai keluar ke sebelah barat di pinggir kali. Namanya Kali Cisauk. Penelusuran sejarah mengungkap sebelum menjadi markas pasukan Belanda, rumah tua ini merupakan milik Liao Tau atau Tian Chin, seorang pegawai perkebunan karet Belanda yang dibangun pada tahun 1929. Saat ini kepemilikan dari rumah ini atas nama PT Bina Bakti Nusantara yang dibeli pada tahun 2011 lalu dari Rudi Karnadi, cucu dari Tian Chin. Tanah itu sebenarnya milik Liao Tau, milik keturunan orang Tionghoa. Orang Tionghoa pada tahun 20-an lah itu, makanya di situ ada di atas bangunan itu namanya Liao Tau. Itu pemiliknya Liao Tau, tahun 28 dia bangun.
Terlepas dari sejarah panjang bangunan tua di Cisauk, segala mitos dan misteri kerap muncul menjadi pembicaraan para penghuni dan warga sekitar. Nggak ada penampakan ke diri saya gitu. Tapi ke orang lain mah ada, gitu. Nah lalu kata orang-orang katanya ada nenek-nenek yang itu katanya yang orang Belanda itu orang-orang, cerita orang-orang itu, cuma selama saya tinggal di sini saya belum pernah dilihat. Oh ya katanya ya ada itu noni-noni kayak gitulah, nenek orang Belanda gitu katanya menghuni kan sini katanya. Kalau merasakan sih nggak pernah ya Mas ya. Cuma kata penduduk sini katanya ada yang nunggu, cuma kita nggak pernah tuh. Yang lihat secara langsung nggak pernah. Setiap sudut di atas muka bumi, terlebih pada bangunan tua yang lama terbengkalai, wajar jika selalu dikaitkan dengan makhluk tak kasat mata. Tapi yang lebih penting, menggali nilai sejarah dari bangunan cagar budaya yang selalu bisa memberi pelajaran berharga.